Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yani Oktaviani Sialagan, NIM 19105264, Prodi Manajemen B Pagi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Peran Lembaga Keuangan Non-Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan bagi Masyarakat. Peran lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan distribusi keadilan masyarakat. Pengertian lembaga keuangan bukan bank. Pengertian lembaga keuangan bukan bank atau sering juga digunakan istilah lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapat kemakmuran dan keadilan masyarakat. Lembaga keuangan non-bank ini berkembang sejak tahun 1972 dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Lembaga keuangan bukan bank yang dapat memberikan pelayanan memberikan jasa dalam bidang keuangan cukup banyak jenisnya. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia saat ini antara lain: 1. Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. 2. Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberian bekerja. 3. Koperasi simpanan pinjaman yaitu menghimpun dana dari anggotanya, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. 4. Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal dengan instrumen utama saham dan obligasi. 5. Perusahaan anjak piutang merupakan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah. 6. Perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi. 7. Perusahaan penggadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. 8. Perusahaan sewa guna usaha lebih ditekankan kepada pembiayaan barang-barang modal yang ingin oleh nasabahnya. 9. Perusahaan kartu kredit. 10. Pasar uang yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. 11. Perusahaan membiayai infrastruktur. Makna keadilan dalam masyarakat. Istilah keadilan dalam masyarakat kiranya tidak dijelaskan baik di dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam undang-undang suatu negara. Meskipun tidak diperoleh penjelasan, keadilan ini telah menjadi problematik klasik yang sampai saat ini masih ramai dipersoalkan orang. Terutama dalam bidang-bidang perekonomian, keadilan ini tidak mungkin ditinggalkan, bahkan keadilan ini telah menjadikan landasan utama bagi perekonomian yang diselenggarakan oleh negara. Sebab tanpa landasan keadilan ini, maka perekonomian ini dapat menjadi kebebasan setiap pelaku bidang lembaga keuangan bank maupun bukan bank yang mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyatnya. Memang bagi masyarakat yang berkepentingan dalam mendapatkan akses pelayanan dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, harus diakui bahwa belum semua
melampiaskan masyarakat dapat mendapatkan kemanfaatan dengan adanya lembaga keuangan bank. Apalagi lembaga keuangan non-bank, di mana sebagian masyarakat belum begitu banyak bersinggungan dengan lembaga tersebut. Tuntunan agar pembuat kebijakan yang berkaitan dengan lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank dapat memberikan akses distribusi keadilan masyarakat sudah didegukan sejak beberapa saat yang lampau. Para ahli hukum tidak ketinggalan memberikan pandangan yang sangat berharga dengan nilai-nilai keadilan. Selain unsur keadilan dalam mendapatkan akses pelayanan dalam bidang ekonomi, lembaga keuangan bank dan bukan bank dapat dilihat bagaimana lembaga-lembaga yang ada dalamnya ditemukan dalam cara-cara pendistribusian. Juga keadilan itu akan terasa apabila lembaga keuangan bank dan bukan bank itu dipergunakan untuk dapat merealisasi tujuan negara yang berfungsi menyelenggarakan kesejahteraan bagi rakyat. Memang keadilan merupakan pengertian yang abstrak yang tidak terlihat, sehingga mudah menimbulkan berbagai pendapat jika harus merumuskannya, akan tetapi keadilan sesungguhnya hidup dalam jiwa setiap manusia, sehingga istilah keadilan sangat banyak dipergunakan. Keadilan dalam hukum, yang pada dasarnya umum dan merata, merupakan syarat yang lebih mudah diucapkan atau ditulis di atas kertas daripada dilaksanakannya dengan praktik. Oleh karena akses dalam bidang ekonomi yang adil memang yang harus dapat dirasakan dengan para keadilan, meskipun demikian keadaannya, maka haruslah dipunyai patokan supaya diperoleh pegangan guna dapat mengukur keadilan itu. Hasil dan pembahasan. Lembaga keuangan bukan bank sebagai lembaga yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan dalam memberikan distribusi keadilan dalam masyarakat sebagai berikut: menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat, likuiditas, realokasi pendapatan. Agar dapat diketahui lebih lanjut mengenai peran ini, maka penelitian uraian sebagai berikut. A. Menghimpun dana masyarakat. Lembaga keuangan bukan bank menghimpunan dana masyarakat hanya dapat dilakukan secara tidak langsung, terutama melalui kertas atau surat berbagai, dan juga dapat melakukan penyertaan, pinjaman atau kredit dari lembaga lain. B. Menyalurkan dana masyarakat. Peran lembaga keuangan bukan bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam mendapatkan distribusi keadilan dalam masyarakat dapat dilakukan dengan menyalurkan dan terutama untuk tujuan investasi yang terutama dilakukan oleh badan usaha untuk jangka menengah dan jangka panjang. C. Likuiditas. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah tangga terutama dimaksudkan untuk tujuan likuiditas. Sekuritas sekunder seperti tabungan, deposito, sertifikat deposito yang diterbitkan bank umum memberikan tingkat keamanan dan likuiditas yang tinggi, di samping tambahan pendapatan. D. Realokasi pendapatan. Dalam kenyataan di masyarakat, banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa datang mereka akan pensiun, sehingga pendapatannya jelas akan terkurang. Untuk menghadapi masa yang akan datang tersebut, mereka menyisihkan atau mengalokasikan pendapatannya untuk persiapan di masa yang akan datang. Untuk melakukan hal tersebut pada
prinsipnya mereka dapat saja membeli atau menyimpan barang, misalnya tanah, rumah, dan sebagainya. Namun pemilikan sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan, misalnya program tabungan, deposito program, pensiun, polis asuransi, atau saham-saham adalah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan alternatif pertama. Ada beberapa faktor yang mendorong peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, yaitu A. Besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah, keluarga, dan individu dengan pendapatannya yang cukup terutama dan kalangan menengah memiliki sejumlah bagian pendapatan untuk ditabung setiap tahunnya. Lembaga keuangan menyediakan saran yang menguntungkan untuk tabungan mereka. B. Pesatnya perkembangan industri dan teknologi. Lembaga keuangan telah memperlihatkan dan memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan modal dan dana sektor industri yang biasanya dalam jumlah besar dan bersumber dari para penabung. C. Besarnya denominasi instrumen keuangan menyebabkan sulitnya menabung kecil memperoleh akses. Ada beberapa jenis surat berharga yang menarik dan pinjaman di pasar untuk tidak dapat dimasukkan atau diperoleh penabungan kecil akibat denominasinya yang demikian besar. Namun demikian, dengan menghimpun dana dan banyak penabung, lembaga keuangan dapat memberikan kesempatan bagi penabung kecil untuk memperoleh instrumen keuangannya yang menarik tersebut. D. Skala ekonomi dan ruangan lingkup dalam produksi dan distribusi jasa-jasa keuangan dengan mengkombinasikan sumber-sumber dalam memproduksi berbagai jenis jasa keuangan dalam jumlah besar, maka biaya jasa per unit dapat ditekankan serendah mungkin, yang memberikan lembaga keuangan sesuatu keunggulan kompetitif terhadap pihak-pihak lain yang menawarkan jasa keuangan. Lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas yang unik mengurangi biaya likuiditas bagi nasabahnya. Ketidakpastian arus unit usaha perusahaan dan individu-individu akan membahayakan kondisi mereka bila tidak dalam keadaan likuid saat kas sangat dibutuhkan, sehingga dapat dikenakan denda untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas, misalnya deposito. Kesimpulan dari materi itu ialah lembaga keuangan bukan bank yang sangat penting dalam memberikan distribusi keadilan kepada masyarakat, antara lain berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan, berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana, berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mengurangi kemungkinan resiko yang ditanggung pemilik dana penabung. Faktor yang mendorong peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan distribusi keadilan masyarakat, antara lain besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah, keluarga, dan individu dengan pendapatan yang cukup terutama dan kalangan menengah memiliki sejumlah bagian pendapat untuk ditabung setiap tahunnya. Pesatnya perkembangan industri dan teknologi, lembaga keuangan telah memperhatikan dan memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan modal dan dana sektor industri yang biasanya dalam jumlah besar yang bersumber dan para penabung besarnya
denominasi instrumen keuangan menyebabkan sulitnya penabung kecil memperoleh akses. Baiklah, sekianlah presentasi saya ucapkan terima kasih.